Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menginformasikan kepada pemirsa bahwa di desa seberang Talu ini pernah hidup seorang dukun jalur sakti yang bernama Datu Ompang. Adapun Datu itu hidup dulu di desa seberang Talu, desanya. Sedangkan dusunnya dusun Tebing Tarah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Senginang. Karena di seberang Talu ini lokasi jembatan ini, ya perhatikan di bawah tikungan ini ada kuburan Datu Ompang. Datu Ompang ini adalah dukun sakti untuk jalur, ya, karena menurut wawancara kepada cucunya, Datu Ompang ini berilmu tinggi. Ikutilah wawancara saya berikut ini di video yang akan saya liput. Selamat menyaksikan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan cerita mengenai Tok Ompang dari salah seorang, ya, orang tua seberang Talu. Nah, inilah bapak ini. Siapa nama Pak? Muhammad Sawi. Muhammad Sawi. Nah, ini ibu bapak ini kita akan mendengarkan, yaitu cerita mengenai Tok Ompang. Saya sekarang berada di kedai kopi. Kedai kopi ini yang pemilik kedai kopi Pak apa? Surat. Pak Sulana. Pak Sulan, ya? Sulana. Ah? Kedai kopi Maada. Nah, ini adalah seniman untuk randai. Randai untuk seberang Talu. Apa nama randainya, Mak? Ya, mana ini ada randai. Randai PKK itu, Mak? PKK. PKK, ya, ke PKK seberang Talu. Nah, ini saya berada di kedai yaitu Bu Sulan. Nah, ini sekarang kita akan mendengarkan cerita dari orang tua seberang Talu mengenai cerita Tok Ompang. Bagaimana Pak mengenai Tok Ompang itu, Pak? Datuk awak tu. Iya, ngatur Pak, cerita Pak. Datuk Kontan tu. Jadi kalau jalurnya banyak. Kalau beliau mau melangkahnya, bisa ngarumkan jalur orang. Oh. Dah ada 20 tahun. Yo. Pacue dah ada mau lecet pada dia menang. Oh, pokoknya lai kalau Datuk Ompang itu sebagai apa ya, dukun jalurnya ya. Iya. Pasti menang yo, Pak. Menang. Oh, menang tuh ya, Pak. Oh, terus lagi apa lagi, Pak, ceritanya, Jadi, Pak? kalau dia masih Belanda, Yo, Pak. nak dipensiunkan. Oh, terus Pak? Sudah dipensiunkan, ada meninggal. Oh. Le, obi Bapak meninggalnya Tok Ompang yo, Pak. Kira-kira tahun berapa nyo, Pak? Tahun berapa kira-kira nyo, Pak? Udah lupa, Pak. Tapi le 45 dulu masih hidup nyo, Pak. Waktu masa Belanda dulu nyo, Pak. Sudah. Waktu Jepang. Awak ke Merdeka. Oh, mereka ya? Ya. Berarti 45 ya? Ya. Oh. Hah? Oh, 1945. Jadi Tok Ompang itu menurut apa Bapak iku meninggal atau menurut apa iku Bu Sulan iku tahun 1945 ya, Bu? 45. Terus bagaimana lagi, Pak, ceritanya, Pak? Sudah dia meninggal itu orang Cina ke kuburannya. Oh, jadi yang buat kuburan itu orang Cina ya, Pak? Orang Cina. Orang Cina.
Oh, Pak, itu saya lihat apa nyoba di kuburan. Nanti kita liput ya mengenai kuburan Tok Ompang ya. Ya. Kepada pemirsa. Itu bagaimana Pak ceritanya, Pak? Nah, jadi sekarang Iya. dalam radio Hodi Iya. hanya penduri. Oh. Jadi Bapak ikut termasuk keluarga dari Tok Ompang ya, Pak? Iya. Cucu. Cucu. Oh, cucu Tok Ompang. Oh, kontan ya, Pak? Iya, kontan. Oh. Berarti orang tua Bapak itu Tok Ompang itu. Orang Datu Awan sama bapak Mama Awan mah. Oh, gitu Mama Bapak. Oh, terus apa lagi Pak cerita Tok Ompang gua, Pak? Hah? Maksudnya istrinya kayak mana, ataukah dia banyak istri atau kayak mana kan gitu? Pakai istri. Istrinya banyak Pak istrinya? Enggak? Istrinya 2. Dua Pak istrinya Pak? Oh. Hah? Jadi Tok Ompang ku lahir di Sigo, orang Seborang? Iya seorang. Orang Seberang asli? Dah orang Jawa mah. Orang Jawa Tok Ompang itu? Iya. Oh, jadi kenapa disebut Tok Ompang itu Pak? Hah? Kenapa namanya Tok Ompang kan itu Pak? Apa arti Ompang itu kan? Ya, Apa? namanya Tompang. Tok Ompang namanya ya? Oh, jadi orang Jawa itu aslinya? Orang Jawa. Orang Jawa, jadi apa namanya itu? Berumah tangga sama orang Seborang. Seborang. Berarti istri orang Seborang. Orang Tapi Seborang. kata Bapak tadi kan istrinya dua, Tok Ompang itu. Orang Sikonya kedua. Yang kedua orang Sigo ya. Iya. Jadi maksudnya rumahnya dulu di mana, Pak? Bujangan kemarin. Oh, Bujangan. Iya. Jadi kira-kira rumahnya di mana, Pak? Kan Sigo kan di Seborang itu kan ada genting ya, Bang? Ada genting dusunnya. Ada Ambacang. Iya. Baru ada dia dusun Tibintara. Tibintara. Nah, Tibintara. Itu Kelumbu di mana dulu Tok Ompang itu? Tibintara. Oh, Tibintara juga, Pak. Iya. Oh, daerah Tibintara juga. Jadi menginduk ke Sigo, Pak? Hah? Tok Ompang itu maksudnya kan dari Jawa sana. Iya. Orang Jawa berarti kan dapat istri orang Sigo. Orang Sigo. Apa menginduk di Seborang itu, Pak? Tok Ompang itu, Pak? Koromongan koma. Suku berapa punya, Pak? Suku 6. Suku Onom ya? Oh, jadi Tok Ompang itu masuk suku Onom. Bagaimana Bu ceritanya, Bu? Kami yang aslinya keturunan dari Komodo. Oh, Jadi nenek kami dulu Iya. kan dari Komodo. Iya. Turun yang disebutkan sebagai Putri Raja. Putri Raja. Nah, Oh. jadi setelah itu nikah bawa kemari. Hmm. Tok Ompangnya deh ya. Hmm. Nah, jadi setelah itu ikut pamannya mah Tok Ompangnya. Oh, gitu. Setelah itu kemari dah Tok Ompang kok. Iya. Meninggal nenek kami dari Komodo tuh. Hmm. Dikuburkan di Tobek Panjang. Lebih panjang ya. Ya, asli kami orang Jawa. Orang Jawa asli, Bu. Keturunan orang Jawa. Oh, gitu. Jadi apa tuh? Tok Ompang kan katanya dari cerita dari Bapak Iko kan dua istrinya tadi. Nah, dua istri. Jadi istri pertama berapa anaknya, Bu? Istri pertama Ya, yang tahu Ibu lah kira-kira berapa. betigo. Betigo ya. Ya. Jantan berapa jantan? Dia tiga mah. Betigo. Tiga seorang jantan. Seorang jantan, dua betino. Dari istri yang kedua, Surang. Tiga lo. betigo. Ya, seorang lo jantan. Seorang jantan. Ya. Oh, dua seorang jantan ya. Ya. Oh, jadi apanya anak-anak Tok Ompang itu masih ada gitu coba? Enggak. Nggak ada juga yang meninggal ya. Mah cucu-cucu tau. Oh, cucu-cucu ya. Salah satu ibu ya masih ya. Iya, Oh, kami masuk keluarga Tok Ompang. asli dari pihak betino mah. Oh, dari betino iyalah. Berarti kan suku Onom kan istrinya nyo kan? Tok Ompang itu suku berapanya? Masuk Iya, nggak bersuku? Tok Ompang kan itu sama saya suku Onam. Suku Onom. Ya tapi yang istrinya, yang istri kedua Istrinya orang Ompe. Iya. Orang Ompe. Istrinya orang suku Ompe. Suku Ompe. Orang suku Limo. Suku Limo. Oh, yang dua itu istrinya ya? Oh. Limo suku Ompe. Suku Ompe ya. Berarti ahlinya nyo cerita ya dalam batu jalur itu ya, Pak. Terus apa lagi nyo Bapak tahu Pak mengenai apa aja lah Pak. Dia cerita katanya punya ilmu tinggi nyo Tok Ompang itu kan? Ya, Bu. Maksudnya ada ilmu-ilmunya katanya ha. Kalau ilmu dari Iya. Jepang untuk di pacu jalur. Oh, batu jalur. Macam pacu jalur datang kan. Nah, ini ke orang Hulu Kuantan. Iya. Pamoda. Iya. Nah, jadi tinggal liau bukan pacu di Kuantan. Ha. Jepang tuh. Iya. Jadi hayanonyo kan ilmunya dia pacu teh dari Oh, di dari. dengan Oh. apa indayang Oh. indayang kerambian. Kelambir terus. Bila udah sanggup dah mengalahkan Dalwar itu, Dalwar itu di karamnya itu ilmu Tok Ompang. Oh, itu yo. Nah, jadi tentu otomatis kalah orang. Iya, iya, iya. Iya.
Oh gitu yo. Jadi waktu apa tuh yang ingat ibu waktu Tompang masih hidup kan di Soborang kan ada jalur kita yo kan. Iya. Apa namanya jalur kita jong ibu? Apa bu pak? Gajah Tunggal. Gajah Tunggal ya pak? Binuang. Binuang pak. Iya. Berarti Binuang itu pernah jual Jaya ya pak? Oh Binuang itu termasuk jalur. Oh. Jalurnya nah abang. Nah. Gajah Tunggal dengan Binuang Sati. Oh itu apa? Berarti jalur Soborang Talu Ah. dulu yang pak? Yang dulu. Yang dulunya berarti berjaya dulu ya itu. Oh. Oh itu jalur dulu yang dulu. Tapi kan pernah juara kan? Ah juara. Juara ya itu ya. Juara. Oh. Nggak berhenti juara. Oh nggak berhenti juara ya? Kalau khasiatnya kalau tuh ompang dia apabila lama dikala dek jalur kalau orang mengalahkan jalur awak. Iyo. Ada kan bisa menang leden. Oh Jadi, gitu. Jalur abang mengalahkan jalur orang tolu. Iyo. Berarti onyo kalah itu tidak akan memenang leden. Oh nggak menang lagi gitu. Oh kalau misalnya jalur itu ngalahkan Soborang, tapi besok hari untuk putaran berikutnya pasti kalah yo kan? Nggak bakalan juara ya? Oh berarti di Tompang itu kesaktian nih. Oh ataukah selain apa bu yang ibu tahu? Selain apa itu? Selain apa di baju jalur apa bisa ngobati orang dulu bu? Misalnya orang sakit Tompang itu bu? Datuk Ompang Iya. ilmunya banyak yang ilmu muda. Oh. Nah, macam ilmu muda itu kan Yo. itu orang bekasih sayang. Oh kasih sayang bisa ya bu? Oh kalau dalam apa itu bu? Kalau di dalam dunia apa itu macam pelet-pelet gitu ya bu? Ya oh pandai ya bu. Ya. Iya misalnya memikat orang ya bu. Kalau istilahnya Ilmu kasihan itu ya? iya, Pengasih ya? penyakit umpamanya seapalah dengan dia kan. Iya. Nah, kalau apa bisa dia menyakiti. Oh bisa ngapain ya? Misalnya kena guna-guna bisa ya? Ya kalau asal usulnya kedengar ibu kan. Iya. Kalau sebenarnya waktu orang Cina tuh bikin kuburan tuh. Iya. Nenek Cina tuh kan dia yang menyembuhkan sakit. Oh gitu ya mak? Ceritanya maka itu sekarang saya lihat itu kuburan Tompang itu ada apanya ya? Jadi dulu Oh. nenek Cina tuh nenek Adiamon tuh Iya. sakit lama bapaknya. Iya. Nah, suaminya. Iyo. Jadi lama-lama berobat, tidak sehat, tidak sembuh. Iya. Obat ada tuh. Iya. Nah, jadi sekalian kalau bilang orang sini ngaku induk. Ngaku induk ya? Nah, jadi itulah induk dia kan, walaupun Cina. Iya ya betul. Nah, jadi sampai sekarang di Bolonya. Di kuburan bola itu ya, nanti kita lihat ya mengenai kuburan Tompang itu sekarang sudah dikasih apa dia atap dan diurus ya. Jadi berarti setiap tahun sekali dia datang itu yang orang Tionghoa itu ya? Setiap tahun sekali. Iya. Kalau mau lebaran haji dia datang. Oh datang ke sini ya bu. Nah, Jadi apanya itu bu yang orang Tionghoa itu tinggal di mana sekarang bu? Ciko? udah meninggal. Udah meninggal, jadi tinggal anak-anaknya gitu ya? Tinggal lagi anak. Oh cucu-cucunya ya? Tapi masih tetap juga ada kesini sering juga berziarah. Oh iya. Dia kan kalau datang ke sini Iya. kita macam gula-gula, Iya, Bu. nasi kuning, Iya. anak-anak. Oh gitu ya dikasihnya ya. Saya lihat itu memang waktu saya waktu melewati seberang talu jembatan itu, saya lihat ada beberapa orang itu di situ berziarah itu. Banyak penjara. Oh gitu ya bu. Walaupun itu kan pokoknya kita kenduri. Iya betul bu. Dibacakan doa. Berdasarkan doa ya. Itu Bapak ini yang bacakan. Oh ini bapak ini ya, inilah dia. Ini bapak ini termasuk keturunan dari Tompang begitu juga ibu ini ya. Nah ini dia. Nah ini dia kepada pemirsa ya. Jadi bisa nanti kita liput mengenai kuburan Tompang. Jadi ada lagi Pak yang perlu disampaikan lagi Bu atau Bapak itu? Iya. Maksud tambahan mengenai Tompang ini lagi Pak? Iya, tak ada rasul. Enggak ada ya. Jadi cukup itu aja ya Bu. Ya Pak, ada lagi Pak? Dah, dah. Nah, jadi terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Bu. Ya nanti kita ikuti liputan mengenai kuburan Tompang ya. Kita lanjutkan nanti video berikutnya. Baiklah kepada pemirsa, sekarang kita akan menelusuri atau melihat di mana letak makam Datu Ompang yang merupakan rukun jalur sakti yang pernah hidup di desa seberang Talu. Baiklah kita akan melusuri
kuburan Datu Ompang tersebut. Nah, ini adalah desa seberang Talu. Itu adalah jembatan yang menghubungkan desa Pulau Aro dengan desa seberang Talu. Ini adalah jalan ya, itu menuju ke Duta Palma. Ini ada dia sini jembatan, itu tadi jembatan ya pemirsa. Lalu ya ada jalan ya tikungan patah, ini dia. Nah, jadi di antara tikungan patah itu dibuat ya untuk pengaman yang terbuat dari besi baja. Ini dia. Sebelah kanan dan sebelah kiri ini ya, dari jembatan tuh. Nah, inilah dia, yaitu lokasi dari makam Datu Ompang yang berada di desa seberang Talu ya. Sekarang kita lihat ya, ini dia. Nah, kalau kita lihat sekarang ini ya, di pinggir jalan sebelah kanan ini adalah pohon jengkol. Ini dia, kita perhatikan jengkol. Lalu kalau kita lihat di sini ke bawah, nah ini ada ya rumah sebagai kuburan ya. Inilah kuburan ya Datu Ompang. Ini dia. Jadi ada beberapa kuburan juga atau makam di sekitar pangkal jembatan tadi itu ya. Pangkal jembatan tadi ini dia. Ini dia. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Ya, tuh. Nih. Jadi ini berada di desa seberang Talu. Nah, dusunnya dusun Genting Raya. Ini dia. Ini dia. Berarti kan ada makam nih. Makam ya. Dan ada tangga. Ya, ini tangga ke bawah ini. Ini kita lihat ya. Ini ada makam. Jadi ada beberapa makam ini. Ini adalah tangga ya untuk kita melihat kuburan Datu Ompang. Ya. Assalamualaikum ahli kubur ya. Nah, jadi kita akan melihat kuburan Datu Ompang tersebut. Nah, sekarang kita akan menuruni tangga ya, menuju atau melihat kuburan Datu Ompang ya, yang cerita tadi dari cucunya. Ini adalah pemakaman ya, pemakaman yang berada di bawah jembatan tadi. Ini dia tadi jalannya ini. Nah, kita lihat ada pengamannya ini. Ini dia. Nah, ini kuburan pemakaman ya, pemakaman yang berada di bawah jembatan yang menghubungkan antara desa Pulau Aro dengan desa seberang Talu. Nah, ini dia. Kita lihat ada di sini kuburan ya, yang menggunakan ya atap. Nah, jadi menurut informasi inilah dia ya, letak kuburan dari Datu Ompang. Kita lihat di sini ya. Nah, ini dia. Sini ada dua kuburan yang di dalam lokasi ini ya, ini. Nah,
Ini dia lokasinya. Ini dia. Itu satu yaitu kuburan yang bernama Jalani Pertampang. Nah, ini dia. Ini lagi ya. Ini. Nah, ini ibu itu. Selamat siang, Bu. Nah, jadi ini Bu, saya lihat ada dua apa ini Bu? Ini adalah ibu ini cucu dari Datu Ompang. Nah, Datu Ompang ya? Yang mana Bu kuburan Datu Ompang ini Bu? Nah, yang ini kuburan Datu Ompang. Ini Bu? Oh, Datu Ompang. Iya. Yang itu sebelah itu Bu? Nah, itu di Datu Ompang. Hah? Datu Ompang. Oh, ini perempuannya. Iya. Oh, jadi ini Datu Ompang ini. Nah, Sedangkan yang itu adalah istrinya ya? istrinya Datu Ompang. Oh, istri Datu Ompang. Jadi kan tadi Bu, yang dulu menurut cerita Ibu kan istri Datu Ompang kan ada dua. Iya. Ini yang satu tadi di yang pertama di sini ya. Ini yang Iya, yang Datu Ompang itu kan meninggalnya dengan nenek ini. oh nenek ini ya. Nah, jadi rumah nenek ini. Oh, di rumah nenek ini. Jadi yang nenek yang ini orang seberang talu ini ya. Itu Oh. yang Datu Omat Sawi tadi. Oh, itu ya. Iya. Yang bersuku apa ya, suku apa ini, suku empat ya? Oh, ini dia. Ini yang sebelah ini adalah istri Datu Ompang. Yang ini Datu Ompang ini ya. Ibu ini adalah cucu Datu Ompang ya. Sekarang kita akan lihat dulu secara apa mendekat kita ya ke apa ini. Ya boleh Bu, lihat ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum ya. Tuh ya, ini cucu ini untuk sama dengan cucu Datu Ompang ya. Ingin berziarah lah ke Datu Ompang ini ya. Ya boleh berjalan. Iya, ya, Bu. Inilah ya. Iya, Bu. Baik. Iya, ini adalah Datu Ompang itu ya. Ini dia. Kita lihat makamnya ya. Ampang ya. Ampang 5 Bu. Iya, Ampang 5. Ampang 5 ya. Nama Datu ini Sidi. Oh, Sidi. Nah, Oh, Sidi. Ampang Sidi, Sidi. Meninggal kan tanggal 15 bulan 8 Iya. 1946. 46 ya Bu. Oh, ini dia Bapak Datu ini. Ini dia kita lihat. Maaf aja tuh. Maaf ya Tuh. Ini cucu Tuh. Udah permisi dari cucu Datu ini ya. Oh, namanya Sidi ya. Iya, Sidi Ampang 5. Ampang 5 Sidi. Iya. Sidi Ampang 5. Iya, meninggal itu 15 Agustus 1946 ini dia. Nah, ini dia ya. Inilah kuburannya. Kuburan Datu Ampang ini ya. Jadi kalau hari-hari iya Bu. Ibu lah yang membersihkan kuburan Datu. Datu ini ya Bu. Ya, menyapu. Oh. Itu mengepel. Mengepel ya Bu. Ya. Oh. Hari turun nyapu tengok. Oh, iya Bu, Ibu ya. Baru ini yang apanya ya Bu? Istrinya ya Bu. Ya, perempuan. Ya, yang perempuan Datu Ampang yang bernama Janani. Iya. Perempuannya Ya, Datu Tampang. Ampang. Ampang ya Datu Ampang ya, Datu Ampang. Nah, ini dia kuburannya. Jadi nampaknya masyarakat ada beberapa yang mengetahui, banyak juga yang nggak tahu ya Bu. Banyak juga Ya, yang belum mengerti ya. Iya, banyak yang tahu ya. Iya, nah itu ya. Tapi kalau dulu-dulunya kan Ya Bu. ada kepandaian Datu Ampang ini. Oh, satu itu ya Bu. Jalur ya Bu. Kan batu jalur. Iya Bu, iya Bu. Nah kan. Iya Bu. Nah, ada juga orang nuntut ilmu. Nuntut ilmu ya Bu. Kayak gitu kan. Oh. Nah, kemayan apa kan Oh. itu kan ini adalah mati. Iya ya Bu, ya Bu. Apa, kan Datu ini terkenal. Iya, Kalau terkenal ya, batu Bu. Jalur Datu ini memang ya itulah. Iya ya, itu ya Bu. Oh, jadi kalau misalnya orang dulu atau apa orang mau apa jalur-jalur itu apanya juga sering juga ya ke sini Bu, mau Ibu. Nah, Maksudnya kalau iya, Bu. biasanya kalau Iya. nanti pacu jalur umpamanya Iya, Bu. pokoknya mau nih udah dekat-dekat pacu jalur Iya, Bu. gitu kan. Kadang-kadang kalau habis maghrib, Iya, Bu. sebelum maghrib kadang-kadang datang ke Hmm. sini orang. Oh, ke sini ya, Bu. Ziarah, mungkin kan minta apa nggak Iya, tahu Bu, ya, kan. Bu, ya, Bu, ya, Bu. Nah, itulah sekitaran Datu ini nampaknya ya tentang pacu jalur. Satu jalur ya, Bu. Ya, Bu, ini dia. Selagi ada jalur dulu. Iya, Bu, ya, Bu. Ini kan sekarang masa pandemi ya Bu, ya kita masa pandemi ya. Iya, betul Bu. Dulu waktu pacu jalur masa Datu ini Iya, Bu. tak pernah kalah. Oh, nggak pernah kalah ya Bu ya, itu ya ini lihat dia apa meninggal. Datu itu
meninggal 15 Agustus 1946. Berarti lahirnya berumur kira-kira pada 50-an dari Bu. Udah tua juga. Tua ya Bu meninggalnya ya Bu. Berarti ya berarti tahun kelahiran mungkin Sekitar tahun 1930-an lebih. Iya, kurang lebih kalau lahirnya. Datu itu meninggal, Iya. kirakan sekitar 45 dengan 50 lah. 50. Iya. Berarti kalau dikurangkan dia sekarang berarti diapakan dari 50 berarti 1900 apa ya? 30-an ya? Iya. 30 ini kan 46 ini Bu. Kok 50 tahun iya ya? Iya, meninggal. Iya meninggal ya. Berarti lahir kan 1930-an ini Bu. Iya. Wah ini Datu Ampang ini ya. Inilah yaitu Datu Ampang yang terkenal ya, yaitu untuk dukun jalur ya Bu, jalur ya. Bisa dukun jalur. Bisa dukun jalur. Obat-obatannya ini ya. Ini Datu Ampang ya. Permisi ya tuh. Nah ini dia. Ini dia perlu. Jadi perlu kepada apa perantau-perantau yang berasal dari seberang talu ya, ataupun cucu-cucunya Yang mana nggak tahu. yang nggak tahu dulunya bahwa di desa seberang talu ini ada datu ya, datu yang apa namanya, maksudnya dia yang berbaik budi juga ya, suka menolong juga, dia berperan dalam apa pacu jalur ya, khususnya untuk jalur apa Ibu, seberang talu ya Bu. Nah, gajah tunggal dengan meliung ini ya. Inilah dia ya. Jadi kepada pemirsa ya, inilah dia sebagai informasi. Ini ya menurut tadi saya cerita dengan ya cucu dari Datu. Di Penggalan Jembatan Seberang Talu. Ya, tadi dari apanya alamatnya itu tadi apa lokasinya ini di bawah jembatan apa seberang talu yang menghubungkan tadi desa itu Pulau Are Bu dengan desa seberang talu ya. Jadi informasi ini ya, video ini ya untuk sebagai memberitahukanlah kepada cucu-cucu ataupun kepada masyarakat Kuantan Singgi ataupun perantau-perantau yang berasal dari Teluk Kuantan ya, bahwa ya di desa seberang talu ini pernah hidup datu yang bernama Datu Ampang ya, Datu Ampang yang apa namanya itu, yang mempunyai ilmu tinggi, khususnya dia di dalam arena pacu jalur, dan juga yaitu bisa mengobati orang-orang yang apa misalnya yang sakit. Jadi demikianlah liputan yang dapat saya sampaikan ya Bu. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu. Iya, assalamualaikum Bu. Ya, terima kasih ya, dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.